Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Afif Yunia Rahman, bisa dipanggil dengan Pak Afif. Di sini Pak Afif akan mengajarkan mata kuliah Deep Learning. Pada pertemuan pertama ini akan membahas mengenai pendahuluan pembelajaran terdalam atau Deep Learning. Welcome to era, sekarang yaitu era 4.0 atau teknologi 4.0. Teknologi ini yang terdiri dari yang pertama, artificial intelligence, cloud computing, big data, dan IoT. Ya. Nah, di sini kita masuk sub artificial intelligence, AI, ya, atau mahasiswa sekalian menyebutnya AI. Nah, penerapan dari artificial intelligence, ya salah satunya pada sosial media, yaitu Facebook, ya. Nah, Facebook ini dibuat pada tahun 2004, ya. Namanya kalau tidak salah adalah Mark Zuckerberg, mahasiswa dari Harvard University Amerika yang menciptakan ya aplikasi untuk sosial media. Nah, mahasiswa sekalian mungkin tidak sudah sudah tidak asing ya mengenai Facebook ya. Ini tahun 2004 dan tren 2008-2010. Kemudian ada Twitter, ada sekarang Instagram, dan terakhir adalah TikTok. Nah, di sini Pak Afif akan menjelaskan ya, Facebook ini salah satu penerapan dari AI. Kenapa? Ya, dengan adanya Facebook ya, kita bisa berbagi teks, image, atau video itu ya. Nah, pernah kalian mau tagging ya, itu waktu kita upload ya foto tersebut ya, tiba-tiba aplikasi Facebook sudah menyarankan ini adalah foto si A, ya, ini adalah foto si B. Nah, pengetahuan ini yang secara otomatis, nah ini merupakan aplikasi dari AI, artificial intelligence pada sosial media di situ. Nah, yang bisa kita lihat ya dari penerapan teknologi 4.0, salah satunya artificial intelligence pada proses tagging foto di Facebook. Selanjutnya, artificial intelligence (AI) atau kita menyebutnya sistem kecerdasan buatan. Mahasiswa sekalian tidaklah asing ya. Pada semester Gasal ada mata kuliah sistem kecerdasan buatan ya. Yang kata artificial intelligence terdiri dari dua, artificial yaitu yang menciptakan manusia, sedangkan intelligent adalah kecerdasan. Nah, sistem kecerdasan buatan ini sangatlah kompleks, yaitu ada sistem bakar, ada fasi, ada pencarian, dan soft computing atau optimasi. Nah, artificial intelligence ini ya memiliki sub ya, yang tadi ada sistem bakar,
kemudian ada soft computing. Nah, ini ada sub machine learning, ya. Di dalam machine learning itu ada sub lagi bagian yaitu deep learning, ya. Jadi deep learning ini adalah bagian dari machine learning. Machine learning merupakan bagian cabang ilmu dari artificial intelligence. Selanjutnya machine learning. Nah, machine learning ini adalah merupakan bagian dari artificial intelligence, yaitu suatu sistem ya komputer yang dapat mengambil keputusan secara cerdas, ya, dengan cara ya mengenali pola ya yang sebelumnya ya itu kita bisa membuat keputusan, ya. Nah, machine learning ini dimulai tahun 1956, kemudian berkembang 1970-an, dan tidak populer tahun 80, kemudian populer lagi tahun 1995, yang ketika itu ada peneliti yang membuat sistem machine learning dengan tingkat akurasi 95%, sampai sekarang ya 95 sampai 2022 ini ya machine learning menjadi suatu tren untuk pengambilan keputusan yang secara cerdas. Nah, machine learning ini ya bisa kita terapkan ya untuk klasifikasi, bisa untuk clustering ya, untuk mengenali gambar, video, teks, ya, contohnya seperti itu. Nah, machine learning ini, ya, itu memiliki bagian-bagian, ya, dari misalkan data yang supervised, yang dilatih, ya, ada data training, data testing, kemudian masuk ke preprocessing, feature extraction, machine learning, ya, hasil dan evaluasi. Jadi terpisah-pisah, ya, beda dengan deep learning. Ya, nanti kita jelaskan pada slide berikutnya. Nah, ini machine learning, ya, menjadi tren sekarang ini, ya, hampir semuanya menggunakan machine learning. Nah, machine learning ini yaitu ya memiliki keunggulan ya kecepatan komputasi ya, dengan kita tanpa GPU ya kita bisa melakukan pengambilan keputusan secara cerdas ya. Namun tahapan-tahapannya ya itu terpisah ya. Nah, ini kekurangannya ya. Nanti kita bahas kelebihan dan kekurangan dari deep learning. Nah, selanjutnya deep learning ya merupakan bagian dari machine learning, dan machine learning merupakan bagian dari artificial intelligence. Nah, deep learning ini yaitu ya menggambarkan suatu fungsi sel otak manusia pada neuron. Ya, di sini deep learning ya kelebihannya dari data preprocessing ya sampai pengolahannya sampai hasil dan evaluasi menjadi suatu kesatuan ya. Sedangkan machine learning yang tadi itu terpisah-pisah tahapannya. Nah, deep learning kalau kita punya data untuk training langsung ya kita masukkan ke dalam deep neural network ya untuk bisa membuat keputusan secara cerdas. Ya, kalau machine learning kita pisah-pisah ya,
Ini data, kita preprocessingnya seperti apa, fiturnya kita gunakan apa, machine learningnya apa, kemudian hasil evaluasi. Nah, kalau deep learning atau deep neural network semuanya jadi satu. Nah, ini kelebihannya, tapi kekurangannya membutuhkan komputasi yang sangat lama dan memerlukan tools GPU ya. Pernah Pak Afif ya mencoba untuk training menggunakan deep learning ini kalau pakai CPU itu membutuhkan waktu yang berjam-jam dan berhari-hari. Sedangkan kita menggunakan GPU ya waktu itu dibantu dengan cloud computing Google Colab itu dengan berapa jam untuk trainingnya selesai. Nah ini kelebihan dari masing-masing deep learning atau machine learning ya. Nah di sini ya Pak Afif menunjukkan ini adalah strukturnya deep neural network. Ya, deep neural network memiliki bagian deep ya pembelajaran maju, kemudian pembelajaran mundur, dan convolution neural network. Nah, itu masuk dalam arsitekturnya. Ya, ada 3 arsitektur, yaitu yang maju, ya, forward sama back, dan yang terbaru adalah convolution neural network. Ya, jadi yang tren sekarang ini yaitu CNN. Nah, ini bagian dari strukturnya deep learning. Ya, jadi kalau dengan machine learning kita ada tahap-tahapannya, saya ulang lagi. Sedangkan deep neural network kita ada data langsung kita bisa proses ya melalui input layer, hidden layer, output layer. Nah, untuk strukturnya deep learning yang mendalam akan kita pelajari pada sesi berikutnya atau pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya ya untuk perkuliahan pertama ini mengenai pengantar deep learning. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like.